Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sudah sarapan semuanya? Belum. Belum, nanti setelah perkuliahan sarapan sendiri. Oke. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kepaduan untuk pertemuan kedua. Ini nanti kita akan membahas mengenai sejarah kepaduan ya, secara menyeluruh di dunia. Setelah itu nanti lanjut ke sejarah ke Indonesia, dunia pramuka di Indonesia, dan nanti ada juga Hizbul-Waton. Kita sampai jam 8.40. Benar? Oke, pinter. Untuk teman-teman yang daring, kameranya harus on sampai awal sampai dari awal sampai akhir. Lumayan. Baik, pinter. Kelihatan teman-teman? Saya sambil duduk aja ya. Boleh apa tidak? Baik, sejarah kepaduan dunia dan Indonesia di mata kuliah kepaduan. Saya lanjut nih. Ada yang tahu ini siapa? Siapakah dia? Bapak Pramuka. Termasuk pendiri pertama Pramuka atau bukan? Ini pertama. Namanya Rod Owen. Kita lihat. Jadi sejarah kepramukaan dunia itu diawali dengan sebuah gerakan yang dipelopori oleh seorang yang bernama Robert Stephenson Smith, yang biasa dikenal dengan Model Owen. Jadi beliau ini lahir tanggal 22 Februari 1857. Ya. Anak dari Model Powell ini adalah seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Namun Baden Powell meninggal ketika Stephenson masih chief. Robert Stephenson Smith kemudian lebih dikenal dengan nama Baden Powell. Jadi dia ini lahir di 22 Februari 1897. Itu ada lagunya. Pernah dengar? Jadi lagunya itu 22 Februari untuk mengingatkan adik-adik ya. 22 Februari lahirnya Baden Powell tahun 1857 Baden Powell pandu dunia. Nah ya, di Pramuka yang nyanyi ya. Panduan yang jadi jadi ini untuk mengingatkan adik-adiknya ya, ketika pada saat itu bisa diberikan dengan lagu. Jadi Bapak Baden Powell itu lahir di tanggal 2 Februari 1857 di London.
Lanjut, ada yang tulis? Silakan ada. Nanti juga ada di atas. Kalau bertanya kode intro-nya belum Pak, ada. Oke, lanjut. Lihatnya agak sedikit berbeda. Nanti saya buatkan seperti itu. Jadi awal tahun 1908 itu Baden-Powell kembali menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan. Ya, waktu dia mengutip, dia menulis sebuah buku, ya. Nah, buku itu berjudul Scouting for Boys. Ya. Jadi buku ini tersebar di Inggris dan negara-negara lain itu terjemahan sangat cepat. Dan berdiri setelah muncul buku Scouting for Boys ini, berdiri organisasi kepramukaan untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. Jadi dulu itu pertama berdirinya itu laki-laki dulu, ya, putra. Jadi muncul organisasi yang pertama itu yang untuk laki-laki ya, yang putrinya belum, itu dengan nama Boys Scout. Nah, ketika tahun 1912 itu bantuan dari adik perempuan Baden-Powell, Agnes, ada yang nama Agnes. Jadi itu didirikan organisasi untuk kepramukaan untuk perempuan. Jadi setelah bukunya keluar, Scouting for Boys ini keluar, berdiri organisasi untuk atau organisasi kepramukaan untuk laki-laki. Ya, itu dikenal dengan nama Boy Scout. Dan adik perempuan dari Baden-Powell ini mendirikan organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan nama Dear Queen, yang kemudian diteruskan oleh istri Baden-Powell. Jelas sampai sini? Lanjut. Nah, ketika tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama TAP, ya, TUB, ya, itu artinya anak serigala. Ya, itu pada tahun 1916 itu sudah berdiri usia kelompok usia siaga. Dan tahun 1918, selang 2 tahun, Baden-Powell membentuk Reform Code bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Ya, itu untuk dari siaga masuk ke kodalan. Jadi 17 tahun sudah masuk di penegak. Dan pada tahun 22 beliau itu menerbitkan buku lagi Traveling to Success, ya, sukses mengembara menuju bahagia. Ini bukunya. Mengembara menuju bahagia. Mengembara menuju bahagia. Oke, lanjut. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore pertama kali di Olympia Hall London. Pernah sini? Belum. Semoga semuanya bisa. Ya. Jadi Jambore pertama kali di dunia itu diadakan pada tahun 1920. Nah, itu beliau itu Baden-Powell itu mengundang gerakan pramuka dari 27 negara. Ya. Jadi pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu dunia, Joseph Scott of the World. Ya. Jadi ketika tahun 1920 Baden-Powell mengadakan Jambore pertama kali, mengundang 20 negara, dan disitulah langsung Baden-Powell dibentuk bahwa dicantumkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Ya, pertama kali mendirikan pramuka. Jadi tidak ada lain. Ya. Jadi kalau ketika ada misalnya ditanyakan, siapa pendiri kepramukaan? Baden-Powell. Terus tahun 1910 Baden-Powell ini pensiun dari tentara ya. Jadi waktu ini review kembali ya sebelum tahun 1920. Jadi Baden-Powell itu seorang pensiunan tentara dengan pangkat terakhir itu Letnan Jenderal. Ya, pangkatnya Letnan Jenderal.
1912 itu menikah dengan dan dianugerahi 3 orang anak. Itu beliau mendapat gelar Rod dari Raja Yerusalem pada tahun 1929. Jadi lewat dari dia sudah dibentuk menjadi Bapak Pandu. Dan Baden-Powell itu meninggal tanggal 8 Januari 1941. Ini misalnya nanti ada soal yang kedua, Bapak Pandu Baden-Powell meninggal di mana? Dia meninggal di Indonesia juga pada tanggal 8 Januari 1940. Lanjut, itu tadi sejarah singkat mengenai kepanduan dunia. Jadi mulai dari pramuka laki-laki pertama, ya. Setelah itu berdirinya pramuka kepramukaan itu organisasi kepramukaan untuk perempuan yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell. Ya. Setelah itu Baden-Powell yang mengadakan jambore sedunia. Dan di situ Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu. Sudah jelas sampai sini? Sudah paham ya? Jadi Bapak Pandu dunia, pendirinya gerakan pramuka sedunia itu adalah Baden-Powell. Lahir di mana? Pada tanggal saya harap dihafalkan langsung. 22 Februari lahirnya Baden-Powell tahun 1857 dan Baden-Powell Pandu dunia. Karena mana dia mereka menegak, jadi nyanyi menegak. Oke, lanjut. Ngantuk. Nah, tepuk tunggal. Nah, kamu tadi tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Nah, tepuk tunggal. Yang di rumah juga tepuk tunggal. Tepuk semangat. Oke. Di pramuka itu kalau misalnya kita jadi pembina itu butuh bertanding betul. Sejarah kita masuk ke sejarah kepramukaan Indonesia. Oke. Jadi gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya gerakan kepanduan penjajah Belanda di Indonesia yang bernama NIP atau Nederland Indisch Pandiger of Freenet. Ini persatuan pandu-pandu di Hindia Belanda. Nah, ini nanti sama saja nanti dengan nanti ada yang keluar. Ada persamaan. Pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu ikut mendirikan gerakan kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Dan kemudian muncul macam-macam organisasi kepanduan antara lain ada Java, ya, ada yang siap Serikat Islam Alumni Panjusut, terus KW, Pulwaton dan lain-lain. Jadi ini pertama kali ketika gerakan pramuka itu didirikan. Jadi kepanduan yang biasa dikenal dengan kepanduan itu pertama kali didirikan di yang bernama NPC. Itu nanti dari situlah muncul kepanduan yang lainnya. Salah satunya yang kita kenal di sini adalah Hizbul Wathan atau mungkin dengan AU. Nanti kita akan lihat. Kita lihat yang sejarah Indonesia. Baik. Ketika pada saat pembentukan itu, jadi ketika pembentukan organisasi itu
itu tujuannya untuk melawan Belanda. Pada saat itu penjajahan Belanda. Sudah layu? Belum. Sama saja belum. Jadi Belanda itu untuk menyerang, didirikan organisasi itu untuk menyerang Belanda. Ketika itu Belanda mencurigai akan gerakan-gerakan kepanduan tersebut, sehingga Belanda melarang gerakan kepanduan yang menggunakan istilah Pandersut. Tujuan dibuat namanya tadi NCC itu adalah sehingga tidak jauh dari nama Belanda. Sehingga pada saat itu untuk menyerang dan sebagainya itu adalah menyamar. Ya. Jadi waktu itu Belanda itu sudah mencurigai sehingga gerakan-gerakan kepanduan itu dilarang oleh Belanda ya, menggunakan istilah Pandersut. Nah, dengan dilarangnya itu, Kiai Haji Agus Salim ini menggunakan nama Pandu atau Pandu secara menyeluruh untuk mengganti nama Pandu. Jadi awalnya Pandu diganti oleh Bapak Kiai Haji Agus Salim itu dengan nama Pandu atau Kepanduan. Jelas ya sampai ini. Jadi kalau ada soal siapa pengganti nama kepanduan, nama Pandersut pada saat pelarangan Belanda mengenai gerakan-gerakan kepanduan. Itu Pak Haji Agus. Terus ketika itu organisasi kepanduan Indonesia yang menggunakan istilah Pandersut merubahnya menjadi Pandu atau Kepanduan. Seperti di Kepanduan Bangsa Indonesia. Ya. Jadi muncul istilah baru di KBI itu Kepanduan Bangsa Indonesia, di DKI Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Sampai sekarang kita masih mengenal dengan Kepanduan. Lanjut. Nah, ketika Pandu itu masih digunakan hingga masa kemerdekaan, ya, kurang dari kemerdekaan, karena banyaknya gerakan kepanduan di Indonesia, saking banyaknya, ya. Jadi waktu itu Presiden mempunyai wadah yaitu gerakan Pramuka. Satu. Nah, ini awal mula munculnya gerakan Pramuka. Nama, ya, nama dari gerakan Pramuka. Jadi kepanduan waktu itu muncul ada organisasi Sulbaton, dan Sulbaton itu sampai sekarang masih tetap menggunakan kepanduan. Dan waktu itu kita yang umumnya yang mengikuti Presiden merubah nama kepanduan itu menjadi gerakan Pramuka. Ya. Jadi Presiden itu Presiden Soekarno waktu itu menyatukan gerakan kepanduan tersebut dalam satu wadah. Jadi semua itu dijadikan satu wadah. Jadi ada organisasi KBI lah, KBI tadi, ya. Terus ada Sulwaton dan lain-lain yang dari awal itu. Nah, Presiden itu membuat satu wadah yang namanya gerakan Pramuka. Jadi nanti gerakan Pramuka itu dirumuskan ada Sulwaton dan ya. Waktu ini keputusan itu ditetapkan melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 yaitu tentang gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 61 ditandatangani oleh PPS, ya. Jadi waktu itu Presiden RI karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Jadi waktu itu Presiden Soekarno ke Jepang sehingga yang menandatangani atau menetapkan itu adalah Insinyur Juanda. Dalam Kongres di Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan pendidikan kita yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sampai kita mengenal pendidikan. Bahkan kepramukaan itu karena dilihat dari untuk melatih kemandirian, prestasi dan lain sebagainya, sehingga sampai sekarang itu akan diperjuangkan bahwa mata pendidikan kepramukaan itu tidak hanya ekstra tapi masuk di mata pelajaran.
Sekarang sih belum disebutkan, karena belum keluar, nggak tahu kapan, masih proses. Jadi setelah itu diperkenalkan menggelar pendidikan pramukaan, hingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang bergerak. Jadi mulai dari kayak KPI dan lain sebagainya sudah dihapus. Nah, karena gerakan pramuka ini untuk menyelenggarakan ke pramuka, jadi dijadikan satu wadah. Tapi yang masih dikenal sekarang oleh tingkat Muhammadiyah dari ya masih disebut nanti Hindu itu punya kode kehormatan sendiri. Gantinya itu sendiri. Data dharma kalau kita di gerakan pramuka data dharma, kalau di Hindu itu ada undang-undangnya. Undang-undang kita 1 sampai 10. Isinya tidak jauh dengan data dharma. Jadi satu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya sampai yang terakhir. Oke. Lanjut. Sebagaimana disebutkan di atas, jadi Bapak Pramuka Dunia adalah Body Powell, orang yang menjadi pemimpin gerakan pramuka di dunia. Sedangkan Bapak Pramuka Indonesia ada tadi dunia ya, sekarang kita lihat yang di Pramuka Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pernah dengar? Pernah ketemu orangnya? Pernah lihat gambarnya? Pernah lihat gambarnya nggak? Nggak pernah. Jadi waktu ini Sri Sultan ini lahir di Tompilan Ngasem, Yogyakarta ya. Itu tepat di tanggal 12 April 1912 dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat 1 Oktober 1908. Ya. Jadi beliau adalah seorang raja kesultanan Yogyakarta dan gubernur daerah istimewa. Jadi beliau juga wakil presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 73 sampai 78. Jadi Sri Sultan ini dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia karena sebagai ketua wakil nasional pramuka pada tahun 61 sampai. Jadi tadi Bapak Panji sedunia itu sudah tahu Golden Power. Sekarang yang hidup di Indonesia Bapak Pramuka Gerakan Pramuka Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Lanjut. Selesai. Oke, ada pertanyaan? Oke, halo teman-teman yang di rumah, ada pertanyaan? Baik, satu lagi ya, saya Pak. Baik, langsung lanjut ke yang kedua. Nah ini, kita lihat gerakan Pramuka Indonesia. Jadi tadi kita sedikit lihat ya, gerakan Pramuka mulai dari namanya sampai diganti menjadi gerakan Pramuka. Jadi gerakan Pramuka itu, Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan
pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi pendidikan non formal ya. Makanya sampai dari dulu sampai sekarang itu masih dilakukan ke ekstra. Jadi kata pramuka itu merupakan singkatan dari Pramuka Karana ya, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, di pramuka itu punya kepanjangan Pramuka Karana. Artinya jiwa muda yang suka berkarya. Jadi sebelum disingkat di tingkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono dari kata promuka, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Karena pramuka waktu dulu gerakan pramuka itu dibuat untuk masa penjajah untuk salah satu organisasi yang disebut membela negara untuk menyerang penjajah, terutama waktu itu di masa penjajahan Belanda. Ya, hanya di situ ada yang kita kenal dengan tangisan, itu ada sebagai kode untuk mengelabui musuh bahwa itu adalah salah satu sinyal yang dikirim misalnya untuk menyerang musuh. Makanya Sandi Moto itu bisa dibuat dikirim menggunakan lampu. Pernah lihat kalau di bandara ada lampu atau di bawahnya pesawat itu kan ada yang lampu itu ya. Itu bisa itu salah satu dijadikan cara atau kode. Misalnya kalau di kapal itu biasanya pakai lampu kapal itu juga bisa mengirim. Jadi waktu itu di zaman penjajahan ya, jadi diaturlah di yang tidak ada yang pakai bendera. Jadi anggota gerakan pramuka ini merupakan anggota gerakan pramuka di lebih definisi ya. Untuk pramuka siaga itu umur berapa sampai berapa, penggalan itu umur berapa sampai berapa, terus penegak berapa, dan pramuka padula. Nah, di pramuka yang sebutan bagi anggota gerakan pramuka itu meliputi pramuka siaga itu mulai dari 7 sampai 10 tahun, dan pramuka penggalan 11 sampai 15 tahun, dan pramuka penegak 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega 21 sampai 25 tahun. Terus ada lagi kelompok anggota yang lain, pembina pramuka. Ya. Pembina pramuka itu yang sudah punya ijazah KMD, atau KMD, kursus mahir dasar. Jadi teman-teman saya sarankan kalau misalnya ada KMD, ijazahnya KMD itu sangat berguna ketika nanti teman-teman berada di sekolah. Ya. Jika teman-teman sudah mengajar, kepala sekolah itu kalau sudah melihat ijazah KMD atau kursus mahir dasarnya gurunya sudah ada, pasti akan dipertahankan, jangan dipakai terus. Karena kursus mahir seorang pembina itu layak dikatakan pembina ketika dia sudah memiliki ijazah KMD. Nanti ada lanjutan lagi KML, ya. Sampai nanti lanjutan sampai ke pembina yang dengan jurusannya masing-masing. Jadi pembina ada yang pembina siaga, pembina penggalan, ada yang pembina penegak, dan ada yang pembina mahasiswa. Itu punya tugas nanti mengikuti terus mulai dari KMD, kursus mahir dasar, KML, kursus mahir lanjutan, dan seterusnya sampai dia nanti mendapat semacam pita. Ada pita kecil seperti ini, itu ada 3 warna, itu nanti warnanya berbeda-beda yang menunjukkan bahwa dia pembina pramuka, pramuka siaga atau pramuka penggalan. Paham? Halo. Yang lainnya ngantuk. Halo. Hai. Halo. Halo. Halo.
Baik, lanjut. Ada pramuka atau kelompok anggota lainnya, itu andalan pramuka, pelatih pramuka, pamungkata pramuka, satuarti, dan sebagainya. Pernah dengar ya semua? Oke, lanjut. Kepramukaan. Jadi kita lihat kepramukaan ini adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, mulai dari akhlak, pembentukan watak, akhlak, budi pekerti luhur. Jadi ini kepramukaan yang diartikan secara keseluruhan. Ya. Salah satu pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga, lingkungan keluarga. Contoh kegiatan yang seperti biasa dilakukan adalah bertani. Bertani dengan pertemuan Sabtu Minggu itu dilakukan di sekolah. Ya. Dilakukan di sekolah karena dia hanya 2 hari, hanya Sabtu dan Minggu, sehingga biasanya ditambahkan di sekolah. Kalau beda lagi, misalnya di LT, ya, lomba tingkat. Nah, lomba tingkat itu dilakukan di alam terbuka. Ya. Biasanya itu di Padat, itu ada tempat ya perkemahan yang sebelah kanan itu lupa. Ya. Jadi sudah lama nggak ada kegiatan pramuka. Jadi diadakan di alam terbuka. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ketika kegiatan yang ada di alam terbuka itu tujuannya agar anak-anak didik atau adik-adik didik kita itu terbentuk mulai dari watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi di situ bagaimana anak-anak itu diajarkan mandiri. Ada yang misalnya di rumah tidur harus didongeng sama ibunya atau ayahnya, tapi di pramuka semuanya terbatas. Masak juga begini. Makanya di setiap latihan, kalau untuk yang usia penggalan ya, kelas 4, 5, 6, itu biasanya digunakan ada ujian lomba misalnya memasak. Pernah? Nah ya, jadi lomba memasak, terus nanti kalau masaknya itu dihidangkan di meja, ya, latihannya. Setelah masaknya selesai dihidangkan, terus dinilai sama pembinanya, setelah itu makan bareng. Jadi di situ itu tujuannya nanti ketika mereka keluar di alam terbuka, itu mereka atau perkemahan di luar itu akan menjadi apa? Sudah terbiasa dengan memasak sendiri. Itu akan terbawa nanti ke lingkungan keluarga. Kalau mereka pulang, pasti misalnya yang dulu misalnya ibunya terlalu manja, harus diingat gitu, tapi dia merasa risih. Ya. Karena dengan temannya dia sudah lebih mandiri, ya. Pembentukan watak. Jadi kepramukaan ini juga sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi inilah yang sekarang itu diperjuangkan untuk karena dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaannya, sehingga pramuka sekarang itu mau dimasukkan dari mata. Saya lanjut. Oke, sejarah singkat di 10 waton. Untuk yang ini saya lanjut minggu depan di pertemuan ketiga. Ya. Oke. Seperti tadi kita sudah lihat sejarah kepanduan di dunia, di Indonesia, dan sejarah singkat mengenai gerakan pramuka. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk yang sejarah singkat 10 waton, saya kira pertemuan selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Untuk yang di rumah, halo. Halo. Halo.
Iya, Pak. Mbak Yuma, rename-nya diganti ya teman-temannya. Baik, teman-teman yang di kelas ada pertanyaan? Sudah mulai? Oh, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Ada teman-teman yang di kelas bertanya, kenapa kita nggak pakai, kenapa memakai kepanduan dan kenapa tidak memakai kepramukaan? Baik. Sebenarnya yang ditujukan secara keseluruhan di sekolah itu adalah pendidikan kepramukaan. Karena kita ini di universitas dan lingkupnya adalah Muhammadiyah, maka kita tetap mengambil, tadi kan dijelaskan kepanduan itu kan gerakan pramuka secara menyeluruh kan. Jadi itulah yang diambil jadi mata kuliah kepanduan. Itu juga koordinasi rapat kurikulum itu juga sebenarnya diajukan bahwa pendidikan kepramukaan, tapi dari pihak atau lingkup dari Muhammadiyah mengatakan bahwa kalau pramukaan itu terlalu istilahnya lebih condong ke gerakan pramuka. Paham maksudnya? Ya. Jadi yang untuk kepanduan di keluarga itu tidak masuk. Ya. Nah, makanya diambillah kepanduan itu, nama kurikulumnya untuk masa kuliahnya itu adalah kepanduan. Jadi kalau PGRI yang setelah yang di Fakultas Fahmi itu mereka mengambil tetap memakai, nggak tahu waktu itu rapatnya gimana kok bisa diskusi bahwa di situ pendidikan kepramukaan. Jadi sebenarnya sama saja, hanya di lingkup mana kita mendapatkan materi atau mendapatkan ilmu, di lingkup mana kita menggali ilmu, nah, itu disamakan saja. Isinya dan materi sama. Termasuk dari nanti Hizbul Waton. Hizbul Waton itu secara gambar besar ya, dia lebih ke keagamaan, ya. Ke akidah, lebih ke akidah lah. Ya. Kalau dilihat dari isi, ya isi misalnya dari gerakan pramuka ada Kandi, ya ada TKK, SKU, terus ada kode kehormatan, sama, hanya bunyinya beda, intinya sama, arti dari bumi itu sama. Nanti kita akan lihat minggu depan mengenai Hizbul Waton. Sampai nanti terakhir di undang-undangnya Hizbul Waton. Ya, itu ada 10. Kalau di pramuka itu ada data dharma pramuka. Ya, tuh. Jelas, Mbak? Sama-sama. Ada lagi? Setelah ini perkuliahan siapa? Buat setelah dari. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, absen. Masih ada waktu. Tolong di-on-kan kameranya. Ada PGSD 1 Mbak Silvi Wijaya. Tolong. Oh, ini yang izin tadi ya, rumah sakit ya. Oke. Nah, makanya yang tadi saya tambahkan sedikit tadi, makanya tadi kenapa kok biasanya kalau pramuka kan masuk salam pramuka, salam, itu kan tepuk. Jadi itu nanti teman-teman hanya sekedar tahu saja, ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ini nanti terjunnya kemana? Lingkupnya lebih kemana? Lebih ke SD Muhammadiyah atau SD? Tinggal saja nanti teman-teman memakai salah satunya. Kita dapat semua kan materinya mulai dari gerakan pramuka dan Hizbul Waton, tapi lebih banyak ke gerakan pramukanya, ya. Lebih
banyak ilmu kepramukaannya timbang Kulwato. Tapi nanti teman-teman juga akan menyesuaikan ketika sudah mengajar, tergantung di sekolah mana teman-teman. Itu ya. Sebenarnya kalau pramuka itu ya ceria, jangan tuh. Ya Bapak. Ya Bapak. Tapi karena di sini kita mendalami materi, jadi mau nggak mau harus saya jelaskan sehingga teman-teman punya gambaran, ya, punya bayangan, bantuan. Oke, yang di rumah nanti ketika saya bilang saya absen, jawab siap hadir ya. Oke, teman-teman, saya absen ya. Nanti keluar sendiri. Miss Kulailatul Fitria. Hadir, Pak. Dewi Asmara, saya. Siti Wulandari. Hadir, Pak. Norma Liha Lima. Maaf ya. Putri Mayangsari. Putri Mayangsari. Ada? Jangan tuh Putri Mayangsari. Ada informasi? Tidak ada. Benita Batul. Angel Cecilia. Hadir, Pak. Rosania Putih Utama. Hilda Halimah. Hadir, Pak. Hilda Halimah. Hadir, Pak. Warna kewakil, Pak. Hadir. Kita Nur Hidayat. Adika Fajar. Nika Trisna. Afifah. Swatin Anggraini. Eriza. Hadir, Pak. Galuh Rismayati. Hadir, Pak. Idul Mafiro. Novi Nazma. Hadir, Pak. Niken Arya Putri. Nadia Prasetya. Angela Carolina Ponca. Hadir, Pak. Kilaini. Salsabila. Hadir, Pak. Yumna Nabila. Reisnia Uswatu. Hadir, Pak. Fitria Afifah. Nafiatus. Hadir, Pak. Taskia Azza. Ulan Maulidia. Pradana Wahyu. Nikmatu Muratayu. Hadir, Pak. Ulifatul Ilmiah. Najmatul Zaskia. Hadir, Pak. Nur Afiatul Faiza. Munajifa. Yumna Melawati. Hadir, Pak.
Nabila Wahyu Tartila. Aulia Nur Andika. Hadir, Pak. Firda Septia Marani. Fadlia Lailatul. Olivio Tegar. Ayu Anjeli Wardatul. Hadir, Pak. Febriati Matrum. Hadir, Pak. Silvi Wijayanti. Hadir, Pak. Nur Aini. Nur Aini. Hadir. Elda Destiana. Farah Aurelia. Hadir, Pak. M. Aliviano Roda. Silva Devi Sapitri. Hadir, Pak. Oke. Berarti satu orang saja yang tidak hadir atas nama Putri Mayangkari. Ya. Tidak tahu kenapa. Ada yang tahu ketua kelasnya? Siapa? Bersama ya, ketua kelas. Ada informasi? Tidak ada. Hah? Baik, itu saja ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai di sini perkuliahan hari ini saya akhiri untuk di ruangan dan di Zoom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Terima kasih, Pak.